Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita, Perubahan Sosial, Social Change. Di kesempatan kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-7, minggu ke-7. Kita akan membahas topik yang ke-7, yaitu kita akan membahas salah satu agen utama atau faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, yaitu gerakan sosial atau social movement. Oke. Di sini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua sejauh mana gerakan sosial itu dapat menimbulkan perubahan sosial, atau dalam bahasa kerennya, bagaimana gerakan sosial itu dapat merubah sejarah manusia yang kita rasakan sampai sekarang. Oke. Saya akan berbagi layar kepada Anda supaya Anda dapat memahami uraian saya dengan baik ya. Baik, perubahan sosial minggu ke-7, gerakan sosial dan perubahan sosial. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Apa itu gerakan sosial dan bagaimana gerakan sosial itu beraksi atau muncul. Kemudian pertanyaan yang penting adalah peranan gerakan sosial bagi perubahan. Apa peranan yang dimainkan oleh gerakan sosial bagi perubahan sosial dan bagaimana itu terjadi? Dan gerakan sosial apakah dapat menimbulkan perubahan sosial? Ini adalah dua topik yang akan saya sampaikan dalam slide-slide berikutnya. Oke. Kita mulai dengan persoalan mendasar tentang gerakan sosial, yang dalam bahasa Inggris disebut social movements. Kita mulai dengan hal yang biasa, sederhana, definisi. Gerakan sosial itu didefinisikan sebagai any broad social alliance of people who are associated in seeking to effect or to block an aspect of social change within a society. Jadi dengan mudahnya dikatakan bahwa gerakan sosial itu merupakan aliansi yang longgar atau luas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka berserikat dengan memiliki tujuan to effect an aspect of social change, yaitu mereka ingin melakukan perubahan dalam masyarakat, atau sebaliknya justru blok atau menghalangi terjadinya perubahan sosial. Jadi perubahan sosial tujuannya bisa merubah keadaan sosial atau sebaliknya mempertahankan atau terjadinya perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Oke. Untuk memahami lebih jauh tentang gerakan sosial, kita mesti mengenal karakter-karakter gerakan sosial. Ada setidaknya 3 karakter atau 3 ciri gerakan sosial supaya kita bisa mengenalnya dengan baik. Yang pertama, gerakan sosial itu punya tujuan. Oke. Tujuannya itu kalau sebuah kelompok orang berkumpul tidak punya tujuan, ya berarti bukan gerakan sosial. Ini salah satu karakter gerakan sosial, mesti punya tujuan, orang berkumpul punya tujuan. Tujuannya itu bisa jangka panjang. Biasanya jangka panjang karena yang ingin dirubah adalah sosial, tidak sesaat. Merubah apa? Merubah keadaan yang ada dalam masyarakat, bisa satu aspek atau seluruhnya, atau mempertahankan atau institusi yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi tujuannya bisa saja mereka menghalangi perubahan untuk mempertahankan tradisi yang ada, struktur sosial yang ada, dan sebagainya. Ciri yang kedua, gerakan sosial itu memiliki kepentingan bersama. Mereka punya interest yang sama di antara orang yang berkumpul dalam gerakan sosial itu. Nah, mesti ada kepentingan bersama. Kalau masih pisah-pisah, beda-beda kepentingannya, berarti itu belum menjadi sebuah gerakan sosial. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari gerakan sosial, mereka menggunakan cara-cara di luar lembaga atau institusi resmi yang ada dari sebuah negara atau masyarakat. Oke. Nah, dalam mencapai tujuannya mereka itu, dan mereka menggunakan cara-cara yang tidak resmi di luar lembaga yang sudah ada. Nah, resmi itu misalnya ada DPR, pengadilan, dan sebagainya. Nah, mereka itu sudah tidak percaya dengan lembaga itu, maka mereka menggunakan cara-cara di luar itu.
Contohnya apa? Karena mereka tidak percaya dengan DPR misalnya, mereka melakukan cara demonstrasi yang dipandang sebagai parlemen jalanan. Nah, begitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya tentang gerakan sosial, ini penting Anda pahami, kita semua sebelum kita sampai kepada penjelasan sejauh mana dan bagaimana si gerakan sosial itu mempengaruhi perubahan sosial, dan maka kita harus mengerti dasar bagaimana kemunculan sebuah gerakan sosial dan mengapa gerakan sosial itu muncul. Nah, banyak faktor yang mendorong sebuah gerakan itu muncul, mendapat dukungan dan berkembang dan sebagainya. Ada salah satunya adalah satu teori yang menjelaskan mengapa teori gerakan sosial muncul, ada teori deprivasi atau deprivation theory. Jadi dalam teori deprivasi mengatakan bahwa sebuah gerakan muncul ketika ada sekelompok orang merasa tercerabut, merasa tidak mendapatkan apa yang mereka pikir itu haknya. Oke. Mereka ini disebut juga dengan teori keluhan, grievances. Nah, mereka mengeluh dan bahwa mereka tidak mendapat apa yang mereka haknya, mereka merasa menderita, tidak memperoleh apa yang mereka dapatkan. Nah, grievances. Nah, ini karena kalau semua memiliki perasaan yang sama, merasa tercerabut, tidak memperoleh hak yang mereka dapatkan, lalu mereka berkumpul dengan sebuah aliansi untuk memperoleh apa yang mereka dapatkan itu dan merebutnya untuk diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, teori mobilisasi sumber daya. Sebuah gerakan sosial muncul karena ada mobilisasi sumber daya. Bahwa sumber daya itu bisa macam-macam. Bahwa kemampuan aktor gerakan sosial mengumpulkan sumber daya sehingga gerakan sosial mereka tumbuh dan berkembang. Muncul dan berkembang. Yaitu sumber daya ini bisa macam-macam. Bisa material, yaitu misalnya uang, finansial, barang, dan sebagainya. Tapi juga non material seperti apa? Legitimasi, bisa legitimasi politik, bisa legitimasi religius, bisa juga bersifat moral, kekuatan moral dan sebagainya. Ini seperti itu. Dan ketiga, mengapa muncul gerakan sosial? Karena juga ada namanya kesempatan politik. Nah, bahwa sebuah gerakan bisa muncul karena struktur politik di mana di sebuah negara di mana gerakan itu muncul mendukung atau memberi peluang munculnya gerakan sosial. Nah, ini disebut dengan political opportunity, kesempatan-kesempatan politik. Kalau di sebuah negara yang demokratis, jelas akan mendorong terjadinya gerakan sosial. Sebaliknya bagi di negara-negara yang otoriter, hampir bisa dikatakan gerakan sosial tidak akan tumbuh. Yang terakhir bahwa gerakan sosial muncul karena memang ada keinginan-keinginan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan yang bersifat non-materialistik. Nah, mereka ingin mengembangkan budaya mereka, mereka ingin mengembangkan ideologi mereka, misalnya gerakan lingkungan, gerakan gender, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan singkat mengenai mengapa gerakan sosial itu muncul. Oke. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga secara singkat supaya kita lebih paham gerakan sosial itu adalah bahwa gerakan sosial itu terbagi kepada beberapa macam. Saya ingin merujuk kepada David Eberly dalam bukunya yang sudah lama sebenarnya, The P.O.T. Religion Among the Navajo tahun 66. Nah, David Eberly membagi gerakan sosial kepada 4 macam ya. Yang pertama, alternative movements atau gerakan sosial alternatif. Maksudnya apa? Sebuah gerakan sosial yang memiliki tujuan perubahan pada individu. Oke, pada aspek individu, pada sasarannya individu yang ingin dirubah. Lingkup perubahan yang ingin dicapai pada individu adalah sebagian perilaku dari individu. Jadi tidak semuanya yang ingin dirubah. Contohnya apa? Gerakan anti rokok. Nah, gerakan anti rokok ini sasarannya individu. Oke, mungkin individu kan. Ya ingin dirubah juga bukan semua perilaku individu, hanya perilaku merokoknya supaya tidak berhenti merokok. Nah, itu kan. Yang kedua adalah tipe gerakan sosial disebut dengan redemptive movements atau gerakan sosial redemptif. Tujuan gerakan redemptive movement adalah perubahan pada individu juga ya. Nah, tetapi yang ingin dirubah adalah total perilakunya. Kalau yang pertama kan hanya satu aspek perilaku, tidak merokok. Kalau yang sekarang ada sebuah perilaku yang dirubah. Nah, ini terjadi pada orang yang seperti mengalami perubahan total dalam keberagamaan misalnya, orang yang mengalami ini seperti gerakan-gerakan reformasi keagamaan. Yang ketiga adalah reformative movement, gerakan sosial reformatif. Tujuan reformative movement adalah perubahan. Perubahan pada apa? Perubahan pada
tiap orang atau masyarakat. Yang kedua pertama tadi pada individu, sekarang ini yang ketiga ini pada setiap orang, yaitu masyarakat. Lingkup perubahan pun, nah apa yang ingin dirubah? Lingkup yang ingin dirubah adalah hanya satu aspek dari masyarakat. Hanya satu aspek saja. Oke, seperti itu. Contohnya apa? Nah, yang paling gampang di negara kita yaitu gerakan reformasi 1998. Pada gerakan reformasi itu yang ingin dirubah tidak seluruh aspek masyarakat, tapi hanya aspek politiknya saja, yaitu dari non-demokratis menjadi demokratis, jadi presiden yang otoriter menjadi presiden yang tidak otoriter, atau penggantian presiden. Yang terakhir, tipe perubahan sosial adalah transformative movements, yaitu gerakan sosial yang transformatif. Sama seperti yang ketiga tadi, yang ingin tujuannya adalah perubahan pada tiap orang masyarakat. Oke, masyarakat banyak yang ingin dirubah. Sasaran targetnya adalah perubahan pada masyarakat banyak. Lingkup perubahannya apa? Pada semua aspek masyarakat. Nah, ini beda kalau yang ketiga tadi hanya satu aspek. Nah, kalau transformatif ini semua aspek masyarakat ingin dirubah. Nah, ini mirip seperti gerakan reformasinya, gerakan radikal, ya, seperti radikal movement. Apa contohnya? Gerakan komunis di Vietnam, di Uni Soviet dulu ya, yang sekarang menjadi pecahannya menjadi Rusia dan sebagainya, dan juga di Cina. Nah, gerakan komunis di Soviet, di Cina, di Vietnam itu merubah struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Oke. Baik ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada inti topik kita di minggu ini. Gerakan sosial sebagai agen perubahan sosial. Saya katakan bahwa salah satu faktor utama terjadinya perubahan sosial adalah adanya gerakan sosial. Pertanyaannya adalah, apakah gerakan sosial dapat menyebabkan perubahan sosial? Oke. Sebelum menjawab itu, saya ingin mengutip tulisannya Lauren Cox. Ya. Dia bilang, most people on the planet live today in states that have been fundamentally remade by social movements within living memory. Jadi maksudnya, semua orang yang sekarang yang tinggal di planet bumi ini sebenarnya tinggal di negara-negara yang sebelumnya itu dipengaruhi, dibentuk oleh gerakan-gerakan sosial. Jadi most people, jadi kebanyakan kita ini sekarang di dunia ini tinggal di wilayah yang sebelumnya itu gerakan sosial muncul dan mempengaruhi terjadinya wilayah, termasuk negara kita. Nah, saya kutip lagi, ada namanya triumvirate, ada tiga serangkai, ya, yaitu social movement, gerakan sosial, yang kedua protes, social change. Maksudnya apa? Social movement itu pasti membawa protes. Kalau bawa protes, pasti menimbulkan perubahan sosial. Nah, ini saya katakan bahwa gerakan sosial itu pasti adalah membawa protes dan itu mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Jadi dari pertanyaan tadi, apakah gerakan sosial dapat menyebabkan perubahan sosial? Iya, dari fakta-fakta yang kita lihat tadi. Tetapi meskipun demikian, saya sampaikan tadi, betul bahwa gerakan-gerakan sosial yang ada di dunia ini, dari dulu sampai sekarang, itu menimbulkan perubahan sosial. Dan kita hidup sekarang, seperti sekarang ini adalah akibat dari perubahan sosial yang terjadi. Tetapi tidak semua gerakan sosial dapat menimbulkan perubahan sosial. Nah, gerakan sosial ada yang berhasil, ada juga tidak. Yang berhasil berarti menimbulkan perubahan sosial. Yang tidak berhasil berarti dia tidak bisa menimbulkan adanya perubahan sosial. Oke. Nah, untuk menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda gerakan-gerakan sosial yang sudah merubah dunia. Contoh-contohnya saja, tidak semua ya. Kalau kita amati sejarah dari dulu sampai sekarang, kita akan dapati bahwa terjadinya perubahan sejarah itu karena ada gerakan sosial. Kita sekarang bisa menikmati sekarang ini karena sejarah sudah diubah salah satunya oleh gerakan sosial itu. Oke, saya kasih contoh. Banyak sekali ya. Jadi gerakan-gerakan sosial yang sudah merubah dunia dan yang kita nikmati sekarang ini. Dan kita hidup sekarang tidak lepas dari gerakan-gerakan sosial yang sudah dibangun oleh orang-orang sebelum kita. Oke. Nah, kita mulai dengan hal yang pertama. Ini memang kita mulai contohnya di negara-negara barat ya. Nanti kita masuk ke negara kita. Yang pertama, contoh gerakan namanya Women's Right to Vote atau dalam bahasa Inggris disebut juga Women's Suffrage Movement. Nah, ada gerakan namanya gerakan perempuan untuk gerakan-gerakan perempuan untuk memperoleh hak pilih. Mungkin dalam konteks sekarang kita aneh. Sekarang tidak ada persoalan perempuan untuk bisa memilih, maksudnya memilih pemimpinnya dalam pemilu misalnya.
Tapi itu adalah sebenarnya yang kita nikmati sekarang adalah perjuangan besar, perjuangan berat tokoh-tokoh di masa lalu di negara Barat. Negara Barat kita lihat sekarang bebas bisa menikmati kemajuannya, demokrasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hasil dari perjuangan yang sangat berat dan bahkan mematikan, menimbulkan korban di zaman lalu. Nah ini, tokoh utamanya adalah ini terjadi di Amerika, namanya Susan B. Anthony. Nah, Susan Anthony ini membuat gerakan namanya Women's Suffrage Movement pada 1852 di Amerika, gerakan hak perempuan untuk memilih. Dalam gerakannya itu, Susan Anthony melakukan cara-cara yang luar biasa. Pertama dia kampanye, orasi dan sebagainya, memberikan kuliah, juga perjalanan dari beberapa negara bagian Amerika keliling untuk mempromosikan bahwa perempuan punya hak dan layak memperoleh memberikan suara dalam pemilu supaya suara mereka terdengar. Tujuannya apa? Dalam kampanyenya itu hak perempuan untuk memilih. Juga perempuan punya hak untuk memiliki kekayaan dan penghasilan sendiri dan mengorganisasi buruh perempuan. Ini konteksnya adalah ketika itu di Barat itu, di Amerika dalam hal ini adalah hanya laki-laki yang boleh memilih dalam pemilihan presiden Amerika awal itu hanya laki-laki. Perempuan tidak berhak karena dianggap apa? Nah, ini ada konteks gender inequality ketika itu. Perempuan dianggap tidak punya hak, dianggap second sex yang tidak punya, yang tidak perlu didengar haknya, tidak perlu didengarnya sehingga mereka tidak boleh memperoleh suara, menyampaikan suaranya dalam memilih pemimpin mereka. Nah, Susan Anthony menentang ini. Perempuan juga manusia, harus memiliki hak dalam berkontribusi bagi pengembangan masyarakat. Tapi ini perjuangan yang luar biasa, banyak penentangan, alasannya agama, alasan politik, termasuk tokoh-tokoh agama yang menganggap perempuan itu adalah seperti dalam agama kita dipahami sebagai tercipta dari tulang rusuk. Nah, ini pemahaman Kristen. Dan akhirnya perjuangan Susan Anthony ini berhasil merubah Amerika Barat sampai kita sekarang, yaitu perempuan Amerika dengan perjuangannya bisa memperoleh hak memilih dimulai pada 18 Agustus 1920. Jadi perjuangannya hampir kurang lebih 70 tahun baru berhasil. Itu perempuan bisa memperoleh haknya. Gitu. Jadi baru di 1920, baru perempuan di Amerika itu bisa memperoleh hak suara dalam pemilu. Nah, terjadi juga ini di Inggris, kalau tadi di Amerika, sekarang di Eropa, di Inggris. Nah, ini didirikan oleh Emmeline Pankhurst. Nah, dia juga mendirikan namanya Women's Franchise League di Inggris pada 1889, ini lebih belakangan. Tujuannya sama, bagaimana perempuan bisa memperoleh hak pilihnya. Dia melakukan protes, bahkan mogok makan. Saking dia seriusnya ingin memperjuangkan hak perempuan, dia sampai mogok makan dan sampai dipaksa untuk makan gitu ya, supaya dia nggak meninggal. Akhirnya, alhamdulillah perjuangannya berhasil. Perempuan di Inggris memperoleh hak untuk memilih sejak 2 Juli 1928. Nah, dari situlah dari Eropa itu, dari Barat itu, perempuan sampai sekarang tidak lagi punya masalah sehingga untuk memperoleh hak memilih. Itu sebenarnya perjuangan besar. Nah, sekarang bisa kita nikmati bahwa dalam demokrasi perempuan ini tidak bisa memiliki hak memilih yang luar biasa dan tidak lagi persoalan. Itu sebenarnya perjuangan bahkan terjadi perubahan besar pada pandangan masyarakat. Dari perubahan masyarakat yang menganggap perempuan itu tidak punya hak untuk memilih, hak memiliki kekayaan dan sebagainya, sekarang tidak memiliki, sama seperti laki-laki punya hak yang sama. Hak memilih, hak memiliki kekayaan, hak pendidikan dan sebagainya. Oke. Nah, yang kedua adalah Civil Rights Movement. Ini juga di Amerika mulai. Namanya itu gerakan hak-hak sipil ya. Nah, namanya tokohnya adalah Martin Luther King Jr. Nah, gerakan ini gerakan non-kekerasan dimulai pada 1950 dan 60 di Amerika. Apa yang dilawan? Segregasi. Segregasi itu pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan ras kulit putih dan ras kulit hitam. Racial segregation. Segregasi berdasarkan warna kulit. Nah, Anda kalau Anda membaca sejarah di masa lalu itu, Amerika itu ngeri. Orang kulit putih, kafenya ini. Orang kulit hitam, kafenya ini. Kalau di bus, orang kulit hitam harus berdiri ketika orang kulit putih masuk. Wah, luar biasa kan? WC-nya juga harus beda. Dan racial segregation. Nah, ini oleh Martin Luther King ini harus dirubah, ketidakadilan ini, bahwa kita semua adalah setara dan sebagainya. Maka Martin Luther King melakukan protes, mengorganisasi massa, melakukan civil disobedience, tapi non-violence. Gitu. Dan tujuannya apa? Semua hak-hak
ingin memperjuangkan hak-hak sipil orang-orang kulit hitam atau Black American atau African American yang ada di Amerika ketika itu. Dan dia berhasil. Dan sekarang orang-orang secara umum tidak ada lagi sekarang racial segregation bagi orang kulit hitam di Amerika, walaupun masih ada persoalan seperti yang muncul beberapa bulan yang lalu ya. Oke, Martin Luther King Jr. sehingga dia diberi hadiah Nobel untuk perdamaian, tapi sayang selalu perjuangan itu memiliki korban. Martin Luther King dibunuh pada 1968. Orang-orang yang tidak suka dengan gerakan dia. Tokoh kedua dari gerakan sipil hak sipil Amerika adalah Malcolm X. Nah, mungkin ada pernah dengar, Malcolm X adalah seorang Muslim, dia mualaf begitu. Dia mendukung hak-hak sipil orang kulit hitam. Dia mendukung upaya integrasi antara kulit hitam dan kulit putih, tidak lagi ada pemisahan berdasarkan ras. Oke, sama, memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sebagai manusia. Dia mempromosikan equality, persamaan di semua bangsa manusia, tidak lagi berdasarkan ras. Tapi ya itu sayang sekali, dia juga dibunuh oleh para lawannya pada tahun 65 ya. Tapi keduanya sudah berhasil merubah Amerika yang kita lihat sekarang ini. Ya, yang ketiga, nah ini juga punya perubahan besar, namanya gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Apartheid ini pada tahun 90-an ke bawah itu, South Africa atau Afrika Selatan itu adalah negara yang segregasi seperti di Amerika yang itu tadi sebenarnya. Ada apartheid itu pemisahan antara kulit hitam asli penduduk Afrika Selatan dan penguasa yang didominasi oleh kulit putih yang banyak keturunan dari Belanda yang mereka pindah ke sana dan Inggris. Nah, yang dominan adalah di pemerintahan orang-orang kulit putih. Nah, yang orang-orang kayanya landlord itu banyak orang-orang, tapi orang-orang hitamnya orang jadi miskin, mereka hanya buruh, dan sebagainya. Nah, juga ada dominasi pemerintahan kulit putih atau kulit hitam dan ada segregasi juga, pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, ini ada orang yang menentang polisi ini, negara seperti ini, namanya Nelson Mandela. Anda harus tahu ini. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia menentang apartheid ini. Akibatnya dia dipenjara 27 tahun. Yang dia promosikan adalah semua orang harus tinggal bersama secara harmoni dan memiliki hak yang sama. Tidak berdasarkan kulit. Oke. Nah, kemudian usahanya itu berhasil. Pada tahun 1990-an, Afrika Selatan terbebas apartheid dan dipilihlah pemimpin secara demokratis dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis tahun 1994 ya. Oke. Perjuangannya berat tuh Nelson Mandela itu sampai di penjara lama, disiksa dan sebagainya. Oleh siapa? Oleh pemerintah kulit putih. Oke, nah itu. Nah, tokoh kedua dari anti apartheid ini namanya Desmond Tutu. Dia seorang pendeta ya. Dia menentang ketidakadilan kebijakan pemerintah kulit putih apartheid itu. Dan dia sama seperti Nelson Mandela, dihukum, dipersekusi, dan dia tidak boleh keluar negeri, paspornya ditahan, tidak beri paspor dan sebagainya. Nah, dia berhasil itu juga sama perjuangannya dengan Nelson Mandela. Kemudian dia juga dapat Nobel Prize ya pada 1984 dan dia ditunjuk oleh Nelson Mandela sebagai Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran di Afrika. Yang keempat, nah gerakan sosial yang bisa merubah sejarah dan sampai sekarang kita nikmati adalah namanya gerakan lingkungan. Gerakan yang ingin mempromosikan bagaimana kita semua harus sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan dan sekarang dunia global ini sedang menghadapi persoalan lingkungan yang luar biasa. Global warming, pemanasan global, hutan rusak, sungai rusak, lautan juga rusak dan sebagainya, ekosistem rusak. Nah, ini adalah namanya gerakan lingkungan. Nah, dimulai dari Amerika Serikat tahun 1950, dimulai dari krisis water and air safety. Jadi mendapati udara dan air di Amerika itu sangat kotor akibat industrialisasi dan juga perlombaan nuklir. Ya, nuklir itu kan berbahaya sehingga bisa menimbulkan lingkungan dan kematian dan sebagainya. Mereka mendorong pelestarian lingkungan, industri yang sehat, industri yang berlingkungan dan juga larangan perlombaan nuklir di antara negara-negara. Nah, dimulai kasusnya pada tumpahan minyak di Santa Barbara tahun 1969. Apa efeknya dari gerakan-gerakan lingkungan ini yang pro lingkungan? Akhirnya pemerintah Amerika tahun 70 mengeluarkan undang-undang yang tentang penjagaan lingkungan ya.
Itu. Dan juga dimulainya 70 adalah kalau kita dengar ada Hari Bumi, Earth Day, di mana kita dalam sekitar 2 jam itu harus mematikan listrik kita. Oke. Nah, sejak itulah gerakan-gerakan lingkungan ini melakukan lobby kepada pemerintah dan perusahaan supaya kebijakan-kebijakan pemerintah dan perusahaan itu pro terhadap lingkungan. Nah, kita sampai sekarang. Konsep mereka adalah sustainability, yaitu keberlangsungan. Kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan mesti terjaga. Sustainable, keberlangsungan bagi generasi sekarang dan generasi kemudian. Oke. Nah, yang kelima, nah mungkin Anda tidak sadar, salah satu yang penting, salah satu faktor yang pada sejarahnya merubah keadaan kita, sejarah manusia sampai sekarang adalah agama, religion. Agama itu sebenarnya adalah gerakan sosial, oke? Religion as a social movement. Nah, kenapa dalam agama itu terkandung protes atau perlawanan atas sistem keyakinan dan yang ada di mana pembawa agama itu hidup. Oke, contohnya agama Islam. Nah, kita bicara tentang agama kita ya. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada masyarakat Quraisy Arab ketika itu, yang kita sebut jahiliyah. Jahiliyah dalam apa? Keyakinan mereka yang sudah menyimpang. Jadi, Nabi melakukan semacam tanda petik protes dan perlawanan terhadap mendengarkan wahyu Allah terhadap keyakinan Arab Quraisy yang menyimpang itu, yang menyembah berhala disembah dan sebagainya. Nabi memprotes itu dan menawarkan ketuhanan yang satu atau tauhid. Lebih nyata lagi misalnya dalam kasus Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, Nabi Ibrahim mengajarkan hanya satu Tuhan. Selain sosial keyakinan agama itu juga persoalan sosial, yaitu misalnya Islam hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya perempuan. Islam melarang pembunuhan terhadap perempuan. Islam justru memberikan hak-hak perempuan, hak waris dan sebagainya. Di saat masyarakat Quraisy Arab ketika itu yang justru memperlakukan perempuan, masyarakat Arab ketika itu secara tidak baik. Kalau lahir perempuan dibunuh, tidak memperoleh hak. Bahkan perempuan itu kalau suaminya meninggal bisa diwarisi oleh anaknya. Kan gila itu ya. Luar biasa itu. Nah, sekarang itu dirubah oleh Islam. Maka Islam ketika itu adalah sebagai sebuah protes terhadap dan perlawanan terhadap keyakinan yang ada yang menyimpang dan kehidupan sosial yang menyimpang pula. Maka Islam dalam konteks itu sebagai sebuah gerakan sosial. Begitu juga agama-agama lain, yang agama Kristen melawan kebobrokan Yahudi, dan juga agama cabang dari Kristen yaitu Protestan. Protestan lahir sebagai protes terhadap kebobrokan yang dilakukan oleh agama Katolik, oleh Kristen Katolik. Sehingga muncullah Protestantisme. Oke, sampai sekarang kita lihat. Oke. Yang kelima, saya masuk ke negara kita. Nah, gerakan sosial sudah merubah negara kita. Perubahan sosial sudah merubah sejarah Indonesia yang kita nikmati sampai sekarang ini. Yaitu salah satunya adalah gerakan sosial yang disebut dengan Reformasi 1908 di Indonesia. Nah, gerakan reformasi itu dimotori oleh mahasiswa adalah dalam upaya menentang pemerintah Soeharto Orde Baru yang otoriter, yang tidak demokratis, dan sebagainya. Memang dipicu oleh krisis ekonominya yang tapi tujuannya adalah bagaimana gerakan itu membawa Indonesia ke alam demokratis. Jadi proses demokratis. Jadi gerakan reformasi merupakan proses demokratisasi Indonesia. Nah, sekarang kalau kita bisa menikmati, kalau kita bandingkan, kalau untuk mengetahui bahwa betapa luar biasanya bangsa kita sekarang ini, ke zaman Soeharto, zaman Orde Baru, kita itu tidak demokratis. Orang kalau kritik ditangkap. Sekarang luar biasa. DPR mungkin masih ada masalah, tapi lebih bagus. Kita kebebasan berekspresi, berpolitik luar biasa dijamin undang-undang. Nah, terlepas dari kekurangannya bahwa sekarang Indonesia berada dalam demokrasi, dan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Oke, ini luar biasa. Apa yang dituntut oleh reformasi ketika itu ada 6. Penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN itu bukan kuliah kerja nyata ya, tapi kolusi, korupsi, nepotisme. Merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme itu luar biasa pada zaman Orde Baru. Maka gerakan reformasi itu ingin ini semua diberantas. Maka salah satu hasilnya adalah berdirinya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mereka juga menginginkan reformasi birokrasi sebagai syarat pemberantasan KKN. Yang ketiga, mereka ingin Soeharto dan kroninya diadili karena dianggap sebagai sudah melakukan korupsi, membawa negara Indonesia kepada masalah dan sebagainya. Keempat, reformasi menuntut adanya amandemen konstitusi.
dirubah tuh pasal-pasal yang menghalangi kebebasan berpolitik, berserikat, ketertiban ekonomi dan sebagainya. Yang kelima, pencabutan dewi fungsi TNI. Dulu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kenapa dewi fungsi itu satu? Polisi itu dulu, tentara itu punya dua fungsi. Fungsi sosial, fungsi militer, fungsi pertahanan, ya, dan juga fungsi sosial. Mereka banyak gabung di partai politik, jadi anggota MPR dan sebagainya. Itu yang harus, karena itu berbahaya bagi negara. Militer urusannya, jangan gabung ke urusan sosial politik. Itu berhasil tuh. Yang keenam, yang terakhir, pemberian otonomi daerah seluasnya. Nah, tidak boleh lagi ada terlalu memusat di Jakarta. Libatkan daerah-daerah supaya bisa mengatur diri sendiri dengan konsep otonomi daerah atau desentralisasi. Oke. Nah, itu yang kita rasakan sampai sekarang. Perubahannya luar biasa. Perubahan yang kita sekarang dari segi sosial, politik, ekonomi itu adalah dampak dari gerakan reformasi 1998. Ini gambarnya. Ini betapa luar biasa mahasiswa ketika itu bisa menguasai gedung MPR yang namanya sebenarnya gedung kura-kura itu. Mahasiswa sampai naik ke atas kubahnya itu. Mahasiswa dari seluruh Indonesia datang, mereka mungkin dengan modal sendiri tanpa lelah, dia mau berhari-hari sampai menimbulkan kerusuhan dari pihak tertentu, tapi akhirnya kerusuhan berhasil, runtuhnya Orde Baru, berdirinya Orde Reformasi di Indonesia dari 98 sampai sekitar sekarang ini. Kita rasakan, jadi kalau kita sekarang hidup lebih nyaman secara ekonomi, politik, sosial, itu akibat dari salah satunya adalah gerakan reformasi 1998. Dan itu buktinya bahwa gerakan sosial sudah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam sistem Indonesia secara sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang hubungan antara gerakan sosial dan perubahan sosial. Bahwa gerakan sosial itu membuat perubahan. Gerakan sosial merupakan salah satu faktor utama, agen utama bagi terjadinya perubahan sosial. Dan banyak peristiwa-peristiwa sejarah, gerakan sosial yang merubah sejarah kita. Perubahan sejarah sudah terjadi, banyak terjadi karena adanya gerakan sosial itu. Yang saya sebutkan tadi, dari mulai aspek politik, aspek ekonomi, dan sistemnya itu sosial sebagainya, itu perubahan-perubahan dalam sejarah yang kita serahkan sampai sekarang itu salah satunya adalah akibat dampak dari munculnya gerakan sosial. Oke. Nah, dari sini kesimpulannya adalah gerakan sosial memainkan peranan penting dan signifikan bagi terjadinya perubahan sosial. Nah, gerakan sosial mendorong terjadinya perubahan sejarah sebuah bangsa, bahkan sejarah dunia, ya, seperti itu. Memang betul, tetapi meskipun demikian, tidak semua gerakan sosial mampu melakukan perubahan sosial, tergantung kepada faktor internal dan eksternal dan sebagainya yang mendorong perubahan sosial terjadi dari gerakan sosial itu. Oke, tetapi pada intinya adalah bahwa tidak diragukan lagi gerakan sosial itu memiliki peranan penting dan signifikan bagi terjadinya perubahan sosial dan bagi terjadinya menentukan bagi penentuan jalannya sejarah dunia sampai yang kita sekarang hari ini terjadi. Terima kasih, semoga penjelasan saya bisa membuat Anda paham tentang topik ini dan memberikan wawasan yang positif bagi Anda. Terima kasih. Bila Anda ada pertanyaan tentang topik ini, sampaikan di kolom videonya supaya Anda lebih paham, dan Anda silakan komentar, dan nanti sampaikan pula di kuliah kita online supaya Anda lebih mengerti topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum.